warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi saya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk berdoanya dipimpin oleh ketua kelasnya, Hiba, mangga. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Biar makin nyaman belajarnya, kita cek kebersihan kelasnya. Silakan dicek di atas mejanya ada sampah enggak, di kolong mejanya ada sampah enggak, dekat kursinya ada sampah enggak. Kalau ada silakan buang dulu ke tempat sampah. Kalau enggak ada, alhamdulillah. Ada sampahnya yang harus dibuang? Yuk. Kalau ada boleh buang dulu di depan. Sekarang Ibu cek kehadirannya dulu ya. Yang Ibu sebut namanya silakan bilang hadir. Yang pertama, Adit Raihan, Ajeng Ayu, Gilang Dwi Pratama, Tegar Harfi, Zaisarianti. Oke. Ya, hari ini materi yang akan kita pelajari itu adalah persamaan kuadrat. Ini adalah materi yang pernah kalian pelajari waktu kalian kelas 9 SMP. Nah, masih ingat gak nih kalau Ibu tanya ada yang disebut persamaan? Tahu nggak persamaan? Nah, kalau emang tahu, Ibu pengen ngecek ya. Coba Caca, apa itu persamaan, Ca? Persamaan adalah pernyataan dalam matematika yang ditandai dengan tanda sama dengan. Nah, kalau ada istilah kuadrat, tahu nggak apa itu kuadrat? Kalau tahu, Ibu pengen tanya ke Pram, apa itu kuadrat, Pram? Kuadrat adalah pangkat yang nilainya sebesar 2. Nah, kalau gitu pengertian dari persamaan kuadrat itu apa? Suku banyak yang pangkat tertingginya 2. Betul ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi persamaan kuadrat. Tujuannya apa sih kita belajar materi ini? Kita lihat bareng-bareng. Di depan kelihatan tulisannya? Kelihatan. Tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat mendefinisikan persamaan kuadrat dan dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan metode pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan metode rumus ABC, serta menyelesaikan persamaan kuadrat yang berkaitan dengan masalah sehari-hari dengan tepat dan benar. Yang kedua, tujuannya adalah peserta didik, berarti ini maksudnya kalian, mampu mengembangkan hubungan positif, mempraktikkan kerjasama tim, dan pemecahan masalah secara kolaboratif melalui kegiatan diskusi kelompok dengan baik. Bu, manfaatnya apa sih kita pusing-pusing belajar persamaan kuadrat? Nah, yang pertama, kalian bisa memahami fenomena alami seperti lintasan benda dan gerak parabola. Contohnya apa sih yang bentuknya kayak parabola? Kalau kalian olahraga basket ketika mau nge-shoot, nah dia ngebentuk parabola nggak? Iya, itu bisa dihitung pakai persamaan kuadrat ya. Yang kedua, ini manfaatnya adalah bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan berpikir logis. Yang ketiga, sebagai dasar untuk materi matematika lanjutan. Jadi ada beberapa materi yang lain yang dasarnya kalian harus paham dulu persamaan kuadrat, baru akan mengerti materi yang lain. Yang terakhir, manfaatnya adalah aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari seperti ekonomi dan desain. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran kali ini ya. Nanti Ibu akan memberikan kalian LKPD yang di dalamnya ada permasalahan yang harus kalian selesaikan. Ya, permasalahan yang pertama, nanti soal yang ada itu bentuknya adalah soal cerita mengenai luas kebun. Nah, nanti dari soal cerita yang ada, kalian harus membuat model matematikanya dalam bentuk persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadratnya sudah diketahui, baru kalian mencari nilai X-nya dengan 3 cara yang sudah kalian pelajari. Yang pertama bisa pakai pemfaktoran,
Yang kedua bisa pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga bisa pakai rumus ABC. Tiga-tiganya kalian coba dalam satu soal tersebut. Nanti banyaknya soal di LKPD itu nanti ada 2. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok ya. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya. Lalu semuanya setelah menerima LKPD, silahkan mengerjakan penyelesaiannya sesuai langkah-langkah yang ada di LKPD. Kita bagi kelompoknya menjadi 6. Kemarin sudah dibagi kelompoknya kan ya? Sudah. Sekarang silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Ngeriung, dipepetin, bergerombol. Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan untuk menggunakan LKPD-nya. Di halaman yang pertama, di situ ada nama anggota kelompok. Silakan adik-adik tulis nama anggota kelompoknya masing-masing dan tulis nama kelasnya. Sudah? Sudah. Kalau sudah lembar yang pertama, yuk dibuka ke halaman berikutnya. Ada halaman yang kedua, sudah dibalik belum? Nah, kita lihat di situ ada tujuan pembelajarannya, ada langkah-langkah pembelajarannya, lalu yang C itu ada permasalahannya ya. Di situ ada soal cerita ya. Ada sebuah kebun mempunyai luas 700 meter persegi. Jika panjangnya lebih 15 meter dari lebarnya, berapakah panjang dan lebar kebun tersebut? Cara yang pertama pakai faktorisasi. Di situ ada langkah-langkahnya ya. Silakan nanti dikerjakan sesuai langkahnya. Lalu ke lembar berikutnya, Dek. Nah, di situ ada gunakan dengan menggunakan kuadrat sempurna. Ketemu kuadrat sempurnanya? Ketemu. Berarti di situ pakai melengkapi kuadrat sempurna. Lalu di halaman berikutnya, coba dicek lagi. Udah dibuka lagi? Baru itu yang terakhir pakai rumus ABC. Begitupun nanti di soal yang kedua ya. Ada soal lagi nih yang kedua tuh. Ada sebuah persegi panjang memiliki lebar 3 cm lebih pendek daripada panjangnya. Jika luas persegi panjang tersebut 208 cm persegi, tentukan keliling persegi panjang tersebut. Nanti penyelesaiannya sama pakai 3 cara. Bisa pakai faktorisasi, kuadrat sempurna, sama rumus ABC. Yuk, silakan mulai mengerjakan bersama anggota kelompoknya masing-masing. Jika ada yang sulit atau ada yang mau ditanya, bisa ditanyakan langsung ke Ibu. Ya, mangga dimulai. Udah selesai semua, Bu. Udah selesai semua. Coba lihat. Warnanya berapa? Warna gadapannya. Tinggi berapa? Tinggi berapa? Sampai mana nih? Udah selesai semua, Bu. Udah selesai semua. Coba lihat. Kalian dapat menggunakan persamaan kuadrat. ABC. Oh, pakai rumus ABC. Persamaan kuadratnya mana? Di sampingnya, Bu. Di sampingnya mana? Di samping mana? Di depan apa gimana? Gimana coba? Yuk, sekarang coba. Udah pada selesai ngerjain LKPD-nya? Sudah. Kalau udah berarti sekarang saatnya dipresentasikan hasil kerja kalian masing-masing. Nanti Ibu minta perwakilan masing-masing kelompoknya buat mempresentasikan hasil penyelesaian LKPD-nya di depan. Yuk, mulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Ditulis dulu panjangnya sama dengan apa? Ya, sesuai hanya aja. Ya, betul. Luas, berarti langsung ke luas.
Ya, oke, sip. Oke, penjelasannya yang pertama itu diketahui luas tanahnya itu 700 meter kubik dan L tanahnya itu sama dengan X. Yang ditanya itu berapa panjang tanahnya? Jawab, panjang tanah rumusnya X tambah 15. Terus ngitung luas dulu, berarti luas itu rumusnya panjang dikali lebar. Luas ini sudah diketahui yaitu 700 meter kubik. 700-nya ditulis. Lalu P, rumus P-nya yang X tambah 15. Habis itu yang L-nya sama dengan X. L-nya sama dengan X. Habis itu tinggal dikalikan. X dikali X sama dengan X kuadrat. Lalu X dikali positif 15 sama dengan positif 15X. Lalu 700 di sini, dia yang tadinya positif pindah ruas. Jadi negatif 700 sama dengan 0. Lalu kita pakai difaktorkannya. Berapa tambah berapa hasilnya 700? 15. 15. Nah, Berapa tambah berapa hasilnya 15? Berapa kali berapa hasilnya 700? min 700. Min 700. Nah, ya. Lalu kita dapetin ini positif 35 sama negatif 20. Kan positif 35 dikurangi 20. 35 pindah ruas. Iya. Ingat dulu. Lalu ngitung hasilnya saja langsung. 35-nya karena pindah ruas, dia yang tadinya positif jadi negatif. Yang ini 20 juga pindah ruas, yang tadinya negatif jadi positif. Berarti kan kalau negatif 35 itu tidak mungkin buat dijadikan tidak memenuhi syarat. Berarti kita ambil yang 20. Berarti X atau lebar itu sama dengan 20 meter. Dan panjangnya itu berarti sudah diketahui X-nya itu 20 ditambah 15. Berarti 35 meter hasil panjangnya. Oke, kita lihat tadi sudah dijelaskan oleh Keisha ya. Di sini X-nya kenapa sih kok di sini ya nilai X1-nya min 35 tidak diambil? Karena X di sini sebagai lebar tanah. Mungkin nggak ada lebar tanah yang nilainya negatif. Nggak ada, makanya di sini yang bernilai negatif ini tidak memenuhi. Makanya nilai X yang akan kita ambil adalah 20. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan temannya? Nggak ada. Kalau nggak ada, terima kasih. Silakan duduk, beli applause dong buat temannya yang maju ya. Langsung dilanjut kelompok 3. Mana kelompok 3 maju ke depan perwakilannya? Iya, apa? Nggak usah, langsung aja. Karena udah ada langsung ininya nih. Langsung ini persamaan kuadratnya aja. Itu perasaan buat tepak deh.
A-nya berapa? 1 tulis. 2 kali 1. Ya, akarnya kurang panjang. Akarnya, iya, betul. Nah. Ini garis yang ini dipegangin lagi. Iya, betul. Panjangnya. Ya. Di atasnya kasih keterangan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Di atasnya aja. Ya, enggak dijelasin? Oke, ini pakai rumus ABC. Tadi kan kita udah dapat di sini udah ditanya diketahui ada luas 700 meter dan itunya tanahnya luas tanah sama dengan X, ditanya P-nya. Terus kan kita udah dapat nih persamaannya nih. Jadi X kuadrat plus 5X min 700 sama dengan 0. Nah, A-nya itu kan 1, B-nya 15. C-nya min 700. Karena kita pakai rumus ABC, ini ada rumusnya. Jadi min B plus minus akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C per 2A. Nah, nanti kita masukin aja. Tadi kan terusnya ini kan ada min, jadi kan min dimasukin aja min B. Jadi min 15 plus minus masukin lagi. Ini kan B, jadi masukin lagi. Jadi akar 15 pangkat 2 min, ini rumusnya 4, A-nya 1, baru C-nya min 700, masukin per 2 dikali, A-nya kan 1, jadi 2 dikali 1. Habis itu kita buat lagi min 15 plus minus. Nah, tadi min 15 akar 2 tuh diituin 15 kuadrat. Ya, kuadrat itu jadi 225 plus 2800. Ya kan? 4 dikali min 700. Per 2, karena 2 kali 1 kan 2. Nah, habis itu 225 ditambah 2800 itu adalah 3025. Ini kan tetap nih per 2 nih. Akar 3025 tuh apa? Kita dapat 55. Jadi kita tulis aja nih X1 min 15 plus minus 55 per 2 kan. Ini kita coba-coba yang plus sama minus. Ini yang plus. Jadi yang X1-nya min 15 plus 55 per 22. Min 15 plus 55 kan 90 per 2, jadi hasilnya 20. 90 apa 40? 40. Pusing. 40. Oh iya, 40 Ya, salah. oke. 40 maaf. 40. Nah, sekarang yang minusnya yang X2. Jadi min 15
dikurang 55 hasilnya 70. Min Min 70. per 2 hasilnya min 35. Nah, min 35 ini tidak memenuhi. Jadi kita pakainya yang X1 yang hasilnya 20. Nah, jadi L sama dengan X sama dengan 20 meter. P sama dengan X plus 5. Jadi tadi X-nya kan X plus 15. ya, plus 15. Nih, X-nya kan 20 plus 15. Jadi hasilnya 35 meter. Oke, sampai sini dari yang dijelasin sama Lucy, ada yang mau ditanyain enggak? Ada nggak? Nggak ada. Sama nggak sama jawaban kalian? Sama. Ibu tanya nih ya sebelum duduk ke tempatnya masing-masing. Dari pengerjaan yang pertama dia pakai pemfaktoran, yang kedua pakai kuadrat sempurna, yang ketiga pakai rumus ABC. Dengan soal yang sama, jawabannya sama semua nggak, Dek? Sama. Sama. Pasti sama atau bisa nggak sama? Pasti sama. Pasti sama. Menurut kalian dari ketiga cara ini yang paling gampang itu yang mana? Yang mana? Oh, ada yang bisa faktorisasi, ada yang rumus A, B, C. Oke, berarti sampai sini yang lainnya paham? Paham. Kalau paham, silakan duduk. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat temennya udah maju ke depan. Ya. Ya, sekarang karena pengerjaan LKPD-nya sudah selesai, berarti 2 soal dengan permasalahan yang berbeda kalian sudah selesaikan dengan sangat baik. Berarti sekarang kita akan menyimpulkan hasil pengerjaan LKPD kalian ya. Kita simpulkan bersama. Yuk, yang pertama, apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat? Angkat tangannya yang bisa untuk menjelaskan. Ica. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki bentuk umum AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A ini adalah koefisien dari X kuadrat, B merupakan koefisien dari X, dan C merupakan konstanta. Nilai A harus tidak 0. Oke, sip. Betul sekali jawaban temannya. Kasih tepuk tangan buat Caca. Ya. Ya, sekarang pertanyaan yang kedua. Dari ketiga metode, ada pemfaktoran, ada kuadrat sempurna, ada rumus ABC. Metode mana yang menurut kalian paling mudah digunakan? Dan alasannya mengapa? Siapa yang bisa bantu Ibu buat menyimpulkan? Angkat tangannya. Iya, Dava. Silakan. Tergantung bentuk, Bu. Soalnya, jika bisa difaktorkan, pemfaktoran lebih cepat. Dan jika soalnya sulit, bisa menggunakan rumus ABC, karena rumus ABC lebih efisien. Terkadang, menggunakan kuadrat sempurna lebih sulit, karena harus menentukan persamaannya terlebih dahulu. Oke, terima kasih Dava. Jawabannya bagus sekali. Tepuk tangan buat Dava. Ya, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya, yang ketiga. Dalam situasi apa metode kuadrat sempurna atau rumus ABC lebih cocok digunakan dibandingkan dengan pemfaktoran? Siapa yang mau bantu Ibu buat menyimpulkan? Angkat tangannya. Iya, silakan Hiba. Kalau metode kuadrat sempurna itu biasanya digunakan ketika angka-angkanya itu A dan B-nya mudah, Bu. Iya. Kalau rumus ABC biasanya untuk dipakai yang nilai A, B dan C-nya yang rumit biasanya. Iya, betul. Ya, segitu aja. Sip, terima kasih jawabannya Hiba. Terima kasih. Tepuk tangan buat temennya. Ya, sekarang pertanyaan yang terakhir ya. Apakah setiap persamaan kuadrat selalu bisa diselesaikan dengan metode pemfaktoran? Kalau tidak, mengapa? Jelaskan alasannya. Siapa yang bisa bantu Ibu jawab untuk menyimpulkan? Ya, silakan Ajeng. Nggak selalu, karena pemfaktoran hanya bisa difaktorkan kalau bilangannya rasional atau bulat. Kalau tidak rasional dan bulat, maka harus memakai rumus ABC. Iya, betul sekali jawabannya. Ya, tepuk tangan buat jawaban Ajeng. Terima kasih Ajeng. Tadi udah bahas LKPD-nya, udah dengar kesimpulan dari teman-temannya, dari Ibu juga, penjelasannya luar biasa, sangat bagus-bagus ya dari adik-adik semua. Sekarang biar badannya rileks, biar otaknya refresh, kita ice breaking dulu ya. Silakan adik-adik berdiri dulu dari tempat duduknya. Iya, sekarang kalau udah duduk, udah ngerasa seger nggak itu habis goyang-goyang? Seger ya.
Udah refresh lagi otaknya, berarti silakan siap-siap. Kita akan mengerjakan tugas individu pakai handphone. Silakan di scan QR-nya yang ada di LKPD masing-masing. Ya, silakan ambil handphonenya dulu, di scan QR-nya terlebih dahulu. Oke, pembelajaran hari ini kita udah selesai. Saatnya kita refleksi bareng-bareng apa yang telah kalian pelajari hari ini. Dimulai dari pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana pembelajaran persamaan kuadrat hari ini? Siapa yang bersedia untuk memberikan jawabannya? Iya, silakan Uci. Menurut aku seru banget, Bu. Karena tuh kita tuh belajar persamaan kuadrat tuh kayak berkelompok. Terus kayak kita tuh diskusi sama teman-teman. Jadi kita tuh belajar pelan-pelan bareng teman-teman. Jadi seru banget gitu. Ya, terima kasih Uci. Tepuk tangan buat Uci. Ya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan refleksi berikutnya yang kedua ya. Apa yang belum dipahami dari pembelajaran persamaan kuadrat hari ini? Siapa yang mau bantu jawab untuk menjawab refleksi ini? Angkat tangannya. Iya, silakan Sehu. Menurut saya yang paling susah adalah kuadrat sempurna. Karena kuadrat sempurna harus menentukan kuadratnya dulu baru menyelesaikannya. Karena itu saya harus belajar lagi untuk mempelajari kuadrat sempurna, bagaimana cara pengerjaannya, bagaimana cara penyelesaiannya, dan harus banyak berlatih untuk ke depannya. Ya, terima kasih jawabannya Sehu, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Apa kesulitan yang dialami dalam pembelajaran persamaan kuadrat hari ini? Siapa yang mau bantu jawab? Iya, silakan Amel. Kesulitan yang aku alamin itu sulit buat milih metode mana yang cocok buat ngerjain soal. Kadang juga kurang teliti pas lagi ngerjain soal yang rumit. Itu sih, Bu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Amel. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir ya. Berikan bintang 1 sampai 5 untuk diri sendiri dalam diskusi kelompok dan berikan bintang 1 sampai 5 pada diskusi bersama kelompok kalian. Siapa yang mau bantu jawab? Ya, silakan Erlita. Untuk diri aku sendiri, aku kasih 4 karena cukup baik dalam diskusi, dan untuk kelompok aku kasih 5 karena bekerja dengan baik dalam menjawab soal-soal yang telah Ibu berikan. Iya, terima kasih jawabannya Erlita. Beri tepuk tangan buat Erlita. Ya, untuk materi berikutnya, setelah hari ini kita belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat, maka pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai operasi akar dan jenis-jenis akar. Silakan pelajari terlebih dahulu di rumah ya. Silakan untuk penutup dipimpin doanya oleh Wakil Ketua Kelas Pramudia. Iya. Sebelum menutup pelajaran matematika, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, baik, terima kasih. Cukup pembelajarannya sampai sini saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.